Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di Newspedia. Tentu saja zona peruntukan industri di Kabupaten Sukoharjo ini menjadi salah satu hal menarik untuk Anda para investor yang mana tadi sudah disinggung lahannya masih terbuka luas di sana ya. Kalau kemudian sektor apa yang Anda minati, jangan tanya Mak, kalau Sukoharjo banyak pilihannya ya. Yang pasti juga kita akan menanyakan adalah bagaimana dengan 3 wilayah ini yang disebutkan di Purwokerto, Muter, Bendosari ya Bu ya. Betul, 100. Ini bagaimana manfaat ataupun juga barangkali benefit yang didapatkan oleh masyarakat sekitar, atau barangkali sekarang ini sudah mulai apa ya, ancang-ancang begitu Pak Haris. Wah, berarti daerah saya ini harus begini dan begitu begitu ya. Ya begini Mas, ini kita bicara investasi secara umum dulu. Memang dari data yang kami peroleh, ternyata sektor swasta itu menyumbang pertumbuhan ekonomi itu hampir 75%. Wow. Sementara dana APBN, APBD di Negoro itu hanya sekitar 25. Maka sekarang era pemerintahan sekarang Pak Jokowi kan bagaimana menarik investasi dengan berbagai kemudahan. Nah, harapan kami nanti dengan adanya investasi di zona peruntukan industri nanti juga membawa manfaat bagi masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Sukoharjo umumnya. Jadi kami harapkan nanti tentu saja dampak positif. Kalau dampak positif tentu saja paling tidak nanti pertumbuhan ekonomi di wilayah atau kawasan tersebut akan tumbuh gitu. Paling tidak kos-kosan, mungkin laundry, warung-warung makan, penitipan sepeda dan lain sebagainya. Kemudian harga tanah itulah pasti naik ya. Pasti naik, dah pasti itu. Nah, misalnya sekarang yang dulu mungkin sawah gitu, selatan Seritek itu, sekarang udah mungkin jutaan ya per meter. Nah, seperti itu. Jadi ini saya yakin nanti pertumbuhan ekonomi di kawasan itu juga akan berkembang baik, kemudian penyerapan tenaga kerja ini yang menjadi penting. Karena sektor swasta ini yang paling banyak Pak. Saya ini pegawai negeri lah yang diserap oleh pemerintah ini kan nyerap tenaga kerjanya lewat pengadaan aparat itu berapa sih per tahun, kan sangat kecil untuk menampung tenaga kerja yang ada. Jadi kita masih mengharapkan banyak sektor swasta untuk berinvestasi. Jadi harapan kami nanti tumbuh investasi di kawasan peruntukan industri nanti menyerap tenaga kerja. Muaranya apa? Peningkatan kesejahteraan masyarakat tadi. Itu harapan-harapan kami dan nilai positifnya itu pastilah di sana seperti yang disebutkan beberapa pos-pos usaha baru yang nantinya akan berkembang, laundry, kos-kosan, parkir dan sebagainya nanti ya. Ini akan tentu saja balik lagi ke harga tanah yang melambung tinggi. Nah, ini pasti menjadi hal yang tentu saja akan mendatangkan manfaat begitu ya. Nah, kalau Bu Tati penanaman modal hingga 2021 ini begitu, yang baru-baru ini Bu sudah tercatat ini Mas akan masuk di Sukoharjo begitu, dari sektor apa Bu? Iya. Untuk tahun 2021 ini ya karena situasinya memang masih seperti ini, pandemi ya Bu ya. Investor juga masih mikir mau mengembangkan investasinya. Ini juga sampai saat ini itu justru yang berkembang di industri kecil, yang banyak masuk di industri kecil ya. Gitu. Justru di sana kalau banyak yang, ya. Kalau yang industri besar sementara ini untuk triwulan pertama ini belum ada yang masuk. Jadi kami tambahkan sebenarnya kemarin itu ada sih yang mau relokasi dari Bandung, tetapi ketika tekstil juga situasi nanti seperti di kawasan Grogol, tapi itu baru sampai ke pembelian lahan, artinya realisasinya belum juga mungkin dampak pandemi ini sehingga belum ada satu realisasi investasi dari tekstil. Itu sudah kula nuwun saya untuk bisa dibantu sampai realisasi itu, tapi
sepertinya juga ada kendala. Saya kira bukan hanya Sukoharjo saja gitu, Pak. Memang global situasi itu, yang sepertinya nasional gitu. Ya. Nah, jadi kita berharap ya semoga suasana seperti ini segera selesai. Biasanya semoga semuanya bisa normal cepat kembali lah. Selesai. Gitu. Jadi investasi juga normal lah gitu. Iya betul. Oke. Tadi disebutkan pemirsa ya bagaimana sekarang ini semuanya atau sebagian besar memang diselenggarakan secara online gitu. Nah, bagaimana calon investor ini kemudian ingin melihat kemudahan apa saja yang ada di dinasnya Pak Aris ini, bisa kepo di laman mana Pak? Medsos atau ya website atau bagaimana begitu? Gini ya, kami memang mencoba karena eranya memang era digital ya. Artinya kita mencoba pelayanan secara online. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan, Mas. Kami juga masih melaksanakan pelayanan berbantuan. Artinya ada segmen masyarakat yang masih gaptek gitu. Mohon maaf itu. Belum paham itu terlanjur datang ke kantor. Satu sisi berkas. Juga lebih marem. Langsung terlanjur bawa berkas. Di sana kami sediakan satu layanan berbantuan, itu artinya kami sediakan peralatan, laptop, meja, scanner. Itu didampingi petugas. Untuk bisa browsing melalui aplikasi online. Itu namanya layanan berbantuan. Kemudian yang satu layanan mandiri, itu hanya meja sama komputer, printer, silakan tadi sendiri gitu kan. Kadang-kadang kan bisa tapi tidak punya peralatan. Kita sediakan peralatan di sana, lengkap dengan wifi, printer, nanti bisa input sendiri dan lain sebagainya. Itu. Jadi kami membuka satu aplikasi layanan yang dapat diakses lewat Spion. Namanya Spion. Iya, agak unik ya. Itu singkatan dari Sistem Pelayanan Izin Online. Jadi akses saja di spionsukoharjokap.go.id. Kalau di spell bagaimana Pak hurufnya? S P-O-N atau S-P-I-O-N .sukoharjokap.go.id. Spion itu bisa dipantau di sana Pak ya? Iya, nanti semuanya informasi ada di sana. Walaupun lewat WA juga ada kami, kemudian lewat medsos yang lain kami juga ada, IG kami ada, kemudian FB kami juga ada. Kami terbuka. Terbuka untuk siapa saja pemirsa ya. Berkaitan dengan investasi ini, mungkin dari penanaman modal, Bu Tati, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di sesi akhir ini, saya persilakan. Terakhir kami sampaikan kepada masyarakat seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo maupun pada khususnya dan wilayah masyarakat Indonesia maupun di luar Indonesia pada umumnya, silahkan berinvestasi di Kabupaten Sukoharjo. Kami siap melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Monggo, Pak Aris gongnya. Sama dengan Bu Tati, kami sangat mengharapkan, kami punya potensi, kami masih punya peluang, lahan yang cukup luas. Monggo para pemirsa TA TV yang kami hormati, kami tunggu kehadirannya untuk berinvestasi di Sukoharjo. Kami siap mendampingi panjenengan, kami berbuat yang terbaik lah pelayanan kami untuk panjenengan sampai investasi panjenengan dapat memulai usaha. Jadi kami tidak akan membiarkan panjenengan kesulitan untuk berinvestasi di Sukoharjo, dan kami harapkan sugeng rawuh, monggo silakan berinvestasi di Sukoharjo. Ya, biar para investor semakin makmur ya kan. Ya, terima kasih. Sukoharjo yang lebih makmur. Sukoharjo lebih makmur. Terima kasih atas waktunya Bu Hartati dan juga Pak Aris. Sama-sama. Lain waktu kita sambung lagi dengan suasana yang lebih luar biasa. Saya Hendry bersama produser acara Adit. Sampai jumpa lagi di Newspedia selanjutnya hanya di TA TV Masa Kini dan Tetap Berbudaya. Sampai jumpa pemirsa.